Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, tergantung Bapak Ibu yang menyaksikan video dari kami. Kembali bersama kami untuk melanjutkan pemberian tutorial ataupun contoh penyusunan SKP. Kali ini kami akan menampilkan penyusunan SKP untuk puskesmas. Jadi ini kepala puskesmas untuk dokter, bidan, perawat, petugas pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi keuangan dan lain sebagainya. Nanti ada dalam contoh video ini. Ini data diri saya. Silahkan nanti Bapak Ibu apabila ada kendala silahkan menghubungi nomor ini via WA atau telepon, silahkan. Ya, langsung saja kita masuk untuk materi penyusunan SKP Kepala Puskesmas sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Ini kita contohkan. Sebelum menyusun SKP kita harus mengetahui dulu perjanjian kinerjanya antara Kepala Puskesmas dengan Kepala Dinas. Kemudian dari situ kita mengetahui apa yang menjadi rencana hasil kerja Kepala Dinas. Ini kita contohkan rencana hasil kinerja Kepala Dinas adalah seperti ini. Misalnya contohnya ya, ada 2, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya tata kelola organisasi. Nanti yang dari Dinas Kesehatan silahkan disesuaikan, misalnya ada 4 atau 5 silahkan ditambahkan di sini. Ini contohnya 2. Dari 2 rencana kinerja ini yang diintervensi oleh Kepala Puskesmas adalah ini, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian dari sini Kepala Puskesmas membuat rencana hasil kinerjanya meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Misalnya. Kemudian meningkatnya nilai kinerja pelayanan Puskesmas, meningkatnya nilai indeks keluarga sehat, meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil, meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin, meningkatnya pelayanan kesehatan baru lahir, meningkatnya pelayanan kesehatan balita, meningkatnya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia produktif, meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, meningkatnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi, meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus, kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa ODGJ, kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis TBC, kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan orang resiko terinfeksi HIV, terkelolanya operasional rutin OPD Puskesmas, tersedianya obat dan bahan medis habis pakai BMHP, tersedianya alat kesehatan yang layak fungsi. Dari 1 rencana kinerja Kepala Dinas itu Kepala Puskesmas membuat beberapa rencana kinerja. Ini contoh Bapak Ibu, nanti misalnya dari perjanjian kinerja ada berapa, ini misalnya ada 18, kita masukkan semua, atau misalnya cuma ada 2 atau ada 3 atau ada 4, silahkan. Ini contohnya banyak ya, banyak. Kemudian dari semua rencana kinerja ini tersusun metrik peran dan hasil antara Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas. Setelah tersusun maka kita lanjutkan dengan menyusun rencana sasaran kinerja pegawai. Formatnya seperti ini. Kalau formatnya seperti ini. Di sini ada nama pegawai yang dinilai, nama, ini pangkat jabatan ini kerja, kemudian pejabat nilai kinerjanya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Ini kita buat contoh saja, Puskesmas Karanganyar 10 ya, contohnya saja. Ini Kepala Puskesmasnya adalah Marcelo Lipi ya. Ini tadi kita sudah membuat metrik peran dan hasil. Kita lanjutkan di SKP-nya. Dari metrik tadi dimasukkan di sini, kita membuatnya dari sini, kita ambil dari metrik peran dan hasil. Kita klik sama dengan enter di sini, nanti sudah nyambung dengan sini.
Kemudian rencana kinerja kepala dinas tinggal memasukkan saja apa yang ada di metrik plan hasil, ada 1 sampai 18, ini dimasukkan semua. Ini masukkan semua, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, kinerja pelayanan, silahkan dimasukkan semua. Masukkan semua sampai 17. Ini sudah dimasukkan semua. Kemudian kita lanjutkan, setelah rencana kerja yang sudah tersusun, kita membuat atau mencari indikator kinerja individunya, ya, dari aspek pertama untuk meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, kuantitas dari aspek kuantitas, jumlah pasien yang dilayani berapa. Ini misalnya 336.000 pasien dalam 1 tahun. Mungkin kalau ini terlalu banyak nanti bisa disesuaikan di masing-masing puskesmas. Kemudian kualitas, persentase indeks nilai kepuasan masyarakatnya, ini berapa persen misalnya. Kemudian waktu pelayanan. Kemudian nilai kinerja pelayanan, jumlah dokumen kelengkapan berapa dokumen, persentase nilai kinerja pelayanan 90%, lamanya waktu pelayanan 12 bulan. Ini untuk persentase ini silahkan Bapak Ibu memperkirakan, memprediksi sendiri kira-kira yang bisa tercapai berapa. Kalau misalnya bisa 100% silahkan, tapi kalau 100% itu sangat berisiko ketika nanti tidak bisa mencapai 100%, nanti nilainya di bawah ekspektasi. Tapi kalau kira-kira yakin bisa tercapai, ya silahkan 100%. Ini kita buat 80 atau 90, ini memberikan space atau ruang ketika kita tidak bisa mencapai target, itu nilai kita ketika kita tidak 100%, itu nilai kita masih bisa tercapai. Ini indeks keluarga sehat misalnya, jumlah keluarga yang dilayani 600 keluarga, presentasi indeks keluarga. Ini persentase kepuasan atau apa, silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan ya, pesan pelayanan atau apa, silahkan. Ini contohnya, jumlah layanan kesehatan ibu hamil, jumlah ibu hamil yang dilayani berapa, persentase pelayanan berapa, atau dari sini yang terlayani misalnya dari 360% semuanya terlayani 100%. Ini silahkan dibuat nanti indikator kinerja ini BD-nya. Ini contohnya, nanti bisa Bapak Ibu ubah disesuaikan dengan masing-masing puskesmas. Ini ya kan nanti diubah sendiri sesuaikan kondisi puskesmas masing-masing. Setelah semua disusun indikator kinerjanya, ini sudah tersusun ya, kita susun semua. Ini kita lanjut ke perilaku kerja. Ini perilaku kerja sudah default atau semuanya sama dari semua jabatan. Perilaku itu menerapkan core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari semua perilaku itu sudah ada panduan perilakunya. Seperti ini contohnya, kolaboratif, memberi kesempatan pada berbagai untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan. Ini semua sudah. Jadi nanti untuk perilaku ini ya sama, kecuali ketika ada ekspektasi khusus pimpinan, misalnya dari Kepala Dinas Kesehatan memberikan ekspektasi khusus kepada kepala puskesmas Karanganyar 10 misalnya, untuk berorientasi pelayanan, mungkin pelayanannya masih kurang, diberi ekspektasi khusus agar pelayanan lebih baik, menjadi ekspektasinya menjadi role model untuk pelayanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, itu misalnya. Atau untuk kompeten ini ada ekspektasi khusus, misalnya mendorong semua pegawai untuk meningkatkan kompetensi diri, misalnya seperti itu. Jadi ekspektasi khusus apabila dari panduan ini mungkin
ada yang ditambahkan. Kalau tidak ada ya kita sudah pakai panduan perilaku ini yang menjadi panduan untuk perilaku. Jadi panduan perilaku ini yang harus dilaksanakan seorang ASN selama dia bekerja. Jadi nanti kalau bekerja harus seperti ini. Kalau tidak dapat melaksanakan berarti nanti penilaian atasan langsung atau pejabat penilainya bisa di bawah ekspektasi. Kemudian ini lampiran untuk mencapai memenuhi atau melaksanakan SKP-nya. Dari dukungan sumber daya, misalnya membutuhkan anggota tim atau tambahan pegawai, penganggaran atau apa peralatan, kemudian skema pertanggungjawabannya setiap 3 bulan, setiap 1 tahun atau 6 bulan, dan kemudian konsekuensinya apabila memenuhi ekspektasi pejabat ini akan diusulkan promosi jabatan misalnya, apabila tidak memenuhi akan dikenakan apa, seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian umpan balik. Umpan balik ini adalah suatu metode untuk memantau kinerja seorang ASN. Jadi kalau di sini kinerja kepala Puskesmas akan dibantu oleh kepala dinas kesehatan sebagai pejabat penilainya. Di sini misalnya dalam umpan balik bisa dilakukan misalnya tiap 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun di akhir periode, atau misalnya setiap bulan bagi syarat untuk pengajuan TPP itu harus ada nilainya, itu dinilai, diberikan umpan balik. Misalnya di sini jumlah pasien yang dilayani 36.000, realisasinya juga 36.000, umpan baliknya sudah sesuai. Atau misalnya di sini pelayanan kesehatan yang bisa ditambahkan, misalnya targetnya berapa sampai bulan apa belum tercapai, itu bisa diurusi. Atau misalnya pelayanan ibu hamil ini sampai targetnya setahun 360 orang, tapi di bulan Juni saja sudah sampai misalnya 300 orang, berarti mungkin dari atasan langsung memberikan umpan balik agar targetnya ditambahkan, agar ada tantangan untuk kepala Puskesmas, misalnya jadi 400 atau 500 seperti itu. Jadi bisa diubah. Jadi umpan balik ini untuk memantau, mengevaluasi apa yang sebelum baik ataupun apa yang sudah baik agar menjadi lebih meningkat. Ini diberikan umpan balik. Nanti untuk para puskesmas harus menanggapinya, merespon umpan balik tersebut, apa yang diberikan umpan balik. Kalau misalnya tidak ada ya tidak diberikan umpan balik. Tapi kalau ada silahkan diberikan umpan balik. Kemudian untuk perilaku ini apabila ada perilaku selama misalnya dalam periode 6 bulan ada perilaku yang melenceng dari perilaku kerja core values ASN berakhlak, misalnya di sini diberi umpan balik. Misalnya untuk keramahan tolong ditingkatkan, berarti kan ada sesuatu yang kurang, misalnya kurang ramah di aspek orientasi pelayanan. Untuk harmonis ini perlu ditingkatkan, suka menolong ini mungkin ada kasus pasien yang terlantar tidak ditangani karena apa, seperti itu hanya contoh ya Bapak Ibu, silahkan nanti sesuaikan. Tapi kalau bicara lancar ya tidak ada umpan balik, tidak apa-apa. Kemudian di akhir periode akhir tahun itu penilaian atau evaluasi kinerja pegawai. Di sini adalah formatnya seperti ini, kayak yang dinilai dan dapat pemilihan kinerja. Sebelum melaksanakan penilaian itu harus diukur dulu kinerja organisasi. Kinerja organisasi kalau ini berarti kinerja organisasinya bagaimana. Kalau baik nanti distribusinya seperti ini, distribusi nilai pegawai ya. Jadi ini mempengaruhi distribusi nilai pegawai. Capaian organisasi bagaimana. Kalau misalnya semua target tercapai itu nilainya baik, melampaui itu istimewa, tercapai ini
berarti baik. Pola distribusinya kalau baik seperti ini, ada yang sangat kurang, kemudian kurang, butuh perbaikan, paling banyak di baik, dan ada yang di sangat baik. Kemudian kalau capaian organisasinya butuh perbaikan, berarti di sini, nah, seperti ini. Ada yang sangat kurang, tapi yang paling banyak dibutuh perbaikan. Ada yang baik, ada yang sangat baik. Kalau capaian kinerja organisasinya kurang, berarti nanti paling banyak dikurang. Jadi ini akan mempengaruhi pola distribusi pegawai. Jadi nanti distribusi pegawai itu kalau capaian kinerja organisasinya bagaimana, itu akan sangat berpengaruh. Tidak bisa pola distribusinya itu baik, tapi di sini dinilai sangat baik semua, tidak bisa. Kemudian mau dinilai pola distribusi butuh perbaikan, tapi paling banyak di baik, tapi harus ada pola distribusinya. Mana yang akan dinilai baik, mana akan sangat baik atau butuh perbaikan, itu tergantung capaian kinerja organisasi. Kemudian di sini kita lanjutkan setelah misalnya ini capaian organisasi baik, kita lanjutkan ke hasil kerjanya. Hasil kerja kepala puskesmas karena jumlah pasien yang dilayani ini meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, misalnya jumlah pasien yang dilayani 360.000 pasien, indeks kepuasannya 80%. Sesuai ini realisasinya, misalnya di sini jumlah pasien 36.000 sesuai data berdasarkan data dukung. Terus indeks IKM-nya, misalnya IKM tercapai 80% misalnya. Nah ini berarti contohnya seperti ini, jumlah pasiennya targetnya 36.000, ini tercapai 36.000, berarti sesuai ekspektasi. Kalau misalnya targetnya 36 cuma tercapai indeks, misalnya ini ya, indeks kepuasannya misalnya 80, yang puas cuma 75, berarti di bawah ekspektasi. Kalau indeks kepuasannya sampai 85, berarti di atas ekspektasi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdasarkan realisasi itu, kalau tercapai targetnya berarti sesuai ekspektasi, kalau di bawah target di bawah ekspektasi, kalau melebihi target berarti di atas ekspektasi. Silahkan nanti ini diisi semua berapa realisasinya, kemudian sini tinggal umpan baliknya apa, kalau sesuai target sesuai ekspektasi, kalau di bawah target di bawah ekspektasi, kalau di atas target di atas ekspektasi, seperti itu. Diisi semua sampai bawah. Kemudian nanti akan muncul rating hasil kerjanya. Rating hasil kerjanya yaitu apabila di atas ekspektasi, apabila penilaian banyak yang sesuai ekspektasi, maka nanti ratingnya juga sesuai ekspektasi. Tapi kalau di sini umpan baliknya paling banyak di atas ekspektasi, berarti mungkin di atas ekspektasi. Tapi kalau banyak yang di bawah ekspektasi, mungkin nanti rating hasil kerjanya di bawah ekspektasi. Kemudian kita lanjutkan penilaian perilaku kerja. Dan perilaku kerjanya ini misalnya seorang kepala puskesmas sudah melaksanakan core values dengan panduan ini, semua dilaksanakan secara konsisten, berarti dapat nilai sesuai ekspektasi. Tapi kalau belum konsisten, kadang sesuai perilakunya sesuai panduan ini, kadang tidak, berarti masih di bawah ekspektasi. Tapi kalau sudah melaksanakan core values ini dan bisa mempengaruhi orang lain, semua karyawan diajak untuk melaksanakan ini, memberi contoh dan lain sebagainya, berarti nanti penilaiannya di atas ekspektasi. Begitu juga untuk perilaku yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ini penilaian seperti itu. Apabila sudah dikerjakan secara konsisten bagi dirinya sendiri, itu nilai sesuai ekspektasi.
Tapi kalau sudah dikerjakan tapi tidak konsisten ataupun belum sama sekali mengerjakan melaksanakan perilaku sesuai ini, berarti di bawah ekspektasi. Kalau sudah melaksanakan panduan perilaku ini secara konsisten dan berusaha mengajak orang lain, itu di atas ekspektasi. Ini contohnya rating perilaku kerjanya, karena tadi banyak yang sesuai ekspektasi, nanti nilainya di sesuai ekspektasi. Tapi kalau di penilaian ini banyak yang di atas ekspektasi, rating perilakunya bisa di atas ekspektasi. Ini kemudian predikat kinerja pegawai itu didapat dari rating perilaku ini sesuai ekspektasi dan rating hasil kerja ini sesuai ekspektasi. Karena sama-sama sesuai ekspektasi berarti nilainya baik. Tapi kalau misalnya perilakunya sangat baik, di sini juga sesuai ekspektasi berarti nanti juga baik. Tapi kalau perilakunya sangat di atas ekspektasi, rating hasil kerja di atas ekspektasi, maka predikat perilakunya sangat baik, seperti itu. Jadi kita lihat lagi di bagan atau diagram ya, diagram hasil kerjanya. Seperti itu penilaiannya Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Tinggal target berapa, realisasi berapa. Kalau tercapai ya sesuai ekspektasi, kalau tidak di bawah ekspektasi. Untuk perilakunya kalau sudah melaksanakan secara konsisten sesuai ekspektasi, kalau belum di bawah ekspektasi. Seperti itu. Kemudian dokumen evaluasi kinerjanya seperti ini ya. Misalnya ini untuk kepala puskesmas, jabat penilainya, kepala dinas, ini apa saja jabat penilainya. Capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerjanya juga baik. Begitu untuk penyusunan SKP kepala puskesmas. Intinya kita menyusun dulu metrik peran dan hasil, setelah itu menyusun SKP, rencana SKP. Setelah itu dalam tahun berjalan ada umpan balik, dan di akhir periode ada penilaian. Kita juga melakukan penilaian misalnya di tiap bulan, karena misalnya untuk pengajuan TPP itu ada syarat untuk mengumpulkan nilai atau penilaian kinerja, yaitu nilai itu juga kita membuat penilaian. Seperti itu Bapak Ibu untuk contoh SKP kepala puskesmas. Kita lanjutkan untuk contoh SKP dokter ya. Ini jadi setelah tersusun metrik peran dan hasil untuk kepala puskesmas dan kepala dinas, itu kepala puskesmas membuat metrik peran dan hasil lagi, diturunkan kepada bawahannya. Jadi semua yang ada di puskesmas, semua pegawai itu dimasukkan di sini, misalnya ini kepala puskesmasnya ya, Dr. Marcelo Lipi misalnya. Kemudian di situ ada dokter umumnya, Dr. Ronaldo, dokter umum Dr. Messi, dokter Gigi Salah, bidannya Benzema, kemudian bidannya Halan, perawatnya ya. Semua pegawai ini nanti harus mendapatkan tugas atau rencana hasil kerja di sini. Jadi kita isi misalnya untuk dokter umum, misalnya pasien balita mendapatkan pemeriksaan dengan baik dan sesuai prosedur, misalnya pasien pendidikan usia pendidikan mendapatkan pemeriksaan dengan baik sesuai prosedur. Ini nanti bisa disesuaikan ya, disesuaikan dari janjian kinerjanya bagaimana. Kemudian selain itu apa, mendapatkan misalnya berkontribusi di sini untuk meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat. Dokter ini mempunyai rencana kinerja apa, kepuasan misalnya ya, kepuasan dari sini nanti bisa diukur untuk kepuasan masyarakatnya, bisa diukur dari sini. Kalau pemeriksaannya baik, nanti penilaiannya juga baik. Ini contohnya, misalnya berkontribusi di sini, nanti membuat rencana kerja di sini. Kontribusi di sini, membuat rencana kerja di sini. Ini contohnya hanya dari sini saja. Nanti disesuaikan dengan kondisi puskesmas masing-masing. Apabila memang dari rencana kinerja kepala puskesmas ini ada yang diintervensi, membuat rencana kinerja di bawahnya. Ini dokter umum juga, dokter gigi, nanti mana yang diintervensi disesuaikan.
Kemudian bidan, misalnya bidan meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil misalnya. Seorang bidan membuat rencana kinerja ibu hamil melakukan pemeriksaan dengan baik sesuai prosedur. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan dengan baik dan sesuai prosedur. Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai prosedur. Seperti itu. Ini bidan juga. Kemudian untuk bendahara misalnya termasuk pengelolaan keuangan, ini meningkatnya nilai kinerja pelayanan puskesmas misalnya yang diintervensi bendahara atau apa nanti disesuaikan dari rencana kinerja kepala puskesmas, karena mungkin rencana kinerja yang saya contohkan ini tidak sesuai lagi dengan perjanjian kinerjanya, nanti disesuaikan dengan perjanjian kinerja kepala puskesmas dengan kepala dinas. Ini kemudian pengadministrasi laporan misalnya termasuk pengelolaan laboratorium, susunya laporan pengelolaan dan lain sebagainya. Ini misalnya seorang sopir juga harus dilibatkan dalam epikuran hasil, misalnya Pak Suarez misalnya terantarkannya pasien ke tempat vaskes, terantarkan pasien ke rumah, terperiannya mobil ambulan seperti ini. Ini kemudian penjaga malam Pak Kavani misalnya, terjaganya keamanan UPT Puskesmas. Tugas kebersihan Pak Mane, terjaganya kebersihan UPT dan lain sebagainya. Nah, semua pegawai dimasukkan di sini mendapatkan tugas apa. Kemudian setelah semua pegawai mendapatkan rencana hasil kinerjanya, ini tinggal dibagikan saja. Ini misalnya format ini dibagikan pada Dr. Ronaldo, Dr. Vincent, Dr. Messi, Dr. Salah, semuanya dibagi, tinggal buat sendiri-sendiri nanti. Oh, saya ini namanya misalnya nanti yang mengerjakan bidan Benzema, tinggal aja yang buatin. Misalnya dari rencana SKP ini misalnya Pak Ronaldo, Dr. Ronaldo misalnya, tinggal membuat rencana SKP. Oh, ini Pak Ronaldo misalnya. Ronaldo, ini rencana kinerja yang diintervensi apa? Ini kita ambil dari mana? Nah, seperti ini. Ini contoh untuk penyusunan SKP seorang dokter. Ini formatnya, ya. Ini meningkatnya pelayanan kesehatan balita. Ini diambil dari sini. Meningkatnya kesehatan balita dari sini. Kemudian Dr. Ronaldo membuat rencana ini. Pasien balita mendapat pemeriksaan dengan baik. Ini. Kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pasien pendidikan dasar mendapatkan. Ini diambil dari sini semua. Tinggal ngelingkan saja. Ini sama dengan klik sini, enter nanti muncul. Ini juga diambil dari sini, enter muncul. Itu seterusnya sampai semua rencana hasil kerja Dr. Ronaldo ini masuk dalam rencana SKP. Sudah masuk semua, tinggal sekarang langkah berikutnya ketika rencana kinerja atasan kepala puskesmas sudah yang diintervensi ada, rencana hasil kerjanya apa, tinggal membuat indikator kinerja individunya dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kuantitas, jumlah pasien balita yang dilayani. Nah, itu misalnya berapa, 360 orang atau bayi, itu tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 100%. Tidak ada komplain misalnya, lamanya waktu pelayanan. Jumlah pasien usia pendidikan dasar misalnya itu berapa nasibnya, tingkat kepuasannya berapa, jumlah pasien usia produktif berapa, tingkat kepuasannya berapa, tinggal nanti disesuaikan Bapak Ibu sesuai kondisi puskesmas masing-masing. Jumlah pasien diabetes mellitus berapa, tingkat kepuasannya berapa, seperti itu dibuat semua sampai semua rencana kinerja ada indikatornya. Setelah itu ini kita lanjut di perilaku
kerja, perilaku kerja sama untuk semua pegawai, baik kepala puskesmas, dokter, tugas kebersihan, tugas keamanan, panduan perilakunya sama. Tinggal ditambahkan ekspektasi khusus dari kepala puskesmas, misalnya seorang dokter diberi tugas ekspektasi khusus, misalnya untuk keramaiannya kurang misalnya, tolong keramaiannya ditingkatkan sehingga tidak ada komplain dari pasien misalnya, seperti itu. Ini bisa ditambahkan ekspektasi khusus. Kalau tidak ada ekspektasi khusus gimana? Ya tidak apa-apa, berarti panduan ini mungkin sudah bisa dilaksanakan. Mungkin perilakunya ada yang memang sudah melaksanakan ini tanpa ada yang kurang, jadi tidak ada ekspektasi khusus. Kemudian rencana SKP ditandatangani dan dapat penilaiannya. Kemudian di sini ada berikutnya ada lampiran. Lampiran ini untuk mencapai sasaran kinerja itu membutuhkan apa, sumber daya apa, misalnya membutuhkan tim atau tenaga, dengan penganggaran atau alat. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, kalau ada ya silahkan dituliskan. Skema pertanggungjawabannya, laporannya tiap apa, konsekuensi dari tercapainya atau terpenuhi ekspektasi itu apa, jika tidak memenuhi apa, itu dalam lampiran. Kemudian berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah sarana untuk mengevaluasi maupun memantau kinerja pegawai yang dinilai. Jadi misalnya Dr. Ronaldo mentargetkan hasil kerjanya dalam 1 tahun, misalnya pasien balita 360, tingkat kepuasannya 100%, tapi dalam perjalanan waktu kok ada yang komplain, misalnya ada komplain ibu dari pasien balita, ada yang komplain, jadi di sini ada umpan baliknya untuk ditingkatkan pelayanan sehingga tingkat kepuasan pasien tercapai 100%, gitu. Kemudian atau apa yang mungkin yang sudah bagus perlu ditambahkan, yang kurang perlu dibenahi, misalnya untuk pasien usia pendidikan dasar mendapatkan pemeriksaan dengan baik, itu tadinya setahun 180, ternyata sampai bulan Juni sudah tercapai 150, berarti kan 6 bulan targetnya cuma 60, mungkin bisa ditambahkan jadi 300 atau berapa, silahkan ada umpan baliknya. Kalau tidak ada umpan balik juga tidak apa-apa, tapi kalau ada umpan balik itu untuk memantau apa yang masih kurang bisa ditingkatkan, apa yang sudah baik bisa ditingkatkan jadi lebih baik, sehingga nanti dalam akhir periode penilaian itu nilainya baik. Karena apa? Karena kalau SKP didiamkan saja, targetnya tinggi, di akhir periode akhirnya nilainya tidak tercapai dan nilainya di bawah ekspektasi. Dengan umpan balik itu untuk memantau apakah seorang pegawai tersebut sudah memenuhi atau belum, kira-kira nanti di akhir periodenya bisa tercapai atau tidak, itu ada di umpan balik. Silahkan memberikan umpan balik yang mana untuk meningkatkan kinerja maupun perilaku dari pegawai di bawahnya. Kemudian ini untuk perilaku umpan baliknya, misalnya ada dalam perjalanan waktu ada komplain dari pasien, dokternya kurang ramah, itu umpan baliknya misalnya tingkatkan pelayanan agar komplain tentang keramahan, tentang kurang ramahnya menjadi berkurang atau habis, tidak ada komplain lagi, seperti itu. Ini umpan balik bisa dilakukan dalam setiap saat, misalnya sudah ada komplain ada umpan balik, SKP-nya direvisi, ada umpan baliknya. Ataupun setiap bulan untuk penilaian, untuk syarat pencairan TPP ada syarat menunjukkan SKP atau penilaian SKP sebenarnya. Kemudian di akhir periode itu kita akan melakukan penilaian juga seperti kepala puskesmas tadi. Di sini ada yang dinilai, ini pejabat penilainya, capaian kinerja organisasinya bagaimana. Tadi kepala puskesmas baik, jadi ini juga baik akan kinerja. Kalau distribusinya seperti ini.
Nah, kemudian ini penilaiannya dari misalnya untuk Dr. Ronaldo ini untuk penilaian jumlah pasien balita yang dilayani, realisasinya berapa, pasien yang terlayani 360 pasien, dasar bukti dukung. Dukungnya apa? Berarti dari agenda pasien balita berapa orang yang dilayani, tingkat kepuasannya, misalnya tingkat kepuasannya 100% pasien merasa puas. Ini 100%. Kemudian lamanya waktu pelayanan 12 bulan selesai. Ya. Ini kalau tercapai berarti sesuai ekspektasi. Hasilnya 360, terlayani 360 sesuai ekspektasi. Hasilnya 100%, realisasinya 100% sesuai ekspektasi. Kalau targetnya 100% atau targetnya 360 tercapai 390 berarti di atas ekspektasi. Gitu. Itu sampai bawah diisi realisasinya berapa dan pejabat penilai kinerja umpan baliknya apa. Intinya kalau target tercapai berarti sesuai ekspektasi, kalau targetnya tidak tercapai di bawah ekspektasi, kalau melebihi target di atas ekspektasi. Semua dinilai sampai bawah sampai akhir. Setelah itu ada di rating hasil kerjanya. Rating hasil kerjanya ketika banyak dalam penilaiannya atau umpan balik dari pejabat penilai sesuai ekspektasi berarti nilainya sesuai ekspektasi. Kalau paling banyak di atas ekspektasi berarti di atas ekspektasi. Kalau paling banyak di bawah ekspektasi berarti di bawah ekspektasi. Kemudian kita nilai perilakunya. Perilaku kerja ini yang menilai berarti untuk dokter berarti kepala puskesmas yang menilai dari aspek orientasi pelayanan seorang dokter Ronaldo itu perilakunya seperti apa, sudah melaksanakan ini belum, panduan perilaku ini. Kalau sudah sesuai ekspektasi. Kalau ini untuk panduan perilaku akuntabel sudah sesuai ekspektasi, kompeten sudah sesuai ekspektasi, dan lain semuanya tulisannya di sini. Kalau Dr. Ronaldo sudah melaksanakan panduan perilaku secara konsisten, semua berarti dapat nilai sesuai ekspektasi. Tapi kalau masih belum konsisten, kadang tidak melaksanakan berarti masih di bawah ekspektasi. Tapi kalau sudah melakukan dan berusaha mempengaruhi orang lain, misalnya mitra kerjanya dokter dengan perawat atau apa, diajak untuk melaksanakan core value ini berarti di atas ekspektasi. Dan nanti rating perilakunya sesuai ekspektasi karena di sini isinya banyak sesuai ekspektasi. Kemudian predikat kinerjanya karena di atas hasil kerjanya sesuai ekspektasi, rating perilakunya sesuai ekspektasi, maka predikatnya baik. Itu ditandatangani oleh pejabat yang dilihat pejabat penilai. Kemudian dibuat dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dokumennya seperti ini, nama dokternya, nama kepala puskesmas, nama kepala dinas, kemudian capaian kinerja organisasi baik, predikat nilai kerja baik. Ini yang menjadi dasar untuk penilaian pegawai. Untuk pencalonan TPP berarti ya juga di sini predikatnya bagaimana. Itu tanda tangani oleh pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai. Itu untuk penyusunan SKP dokter. Kemudian kalau SKP seorang bidan gimana? Jadi kita lihat di sini. Misalnya ini bidan ya, bidan. Kita tinggal baca di sini. Nah, ini datanya bidan siapa? Ini kalau bidan rencana hasil kerja yang diintervensi apa? Misalnya ini.
meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil ya. Ini tidak membuat rencana. Ini yang diintervensi pasien balita meningkatnya pelayanan kesehatan balita ya. Berarti nanti ini di copy, maksud saya ini dilingkan saja, tinggal dilingkan sama dengan sini ya, ibu hamil pelayanan prosedur. Ini misalnya yang di intervensi ini ya. Kemudian misalnya yang kedua rencana kinerja bidan meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin. Ini sama dengan ibu bersalin. Ini diantar saja. Udah. Ini rencana hasil kerjanya tinggal diantar yang di bawahnya tadi apa? Ya, gitu. Semua apa yang menjadi rencana kerja dari medik pelayanan dimasukkan. Jadi ada 3, berarti ya 3-3-nya dimasukkan. Misalnya sama dengan 3 ya. Ini enter. Ini sama dengan dari sini ya. Itu semua diisi, kemudian baru membuat indikator kinerja individunya apa. Ibu hamil mendapat pemeriksaan, jumlah pasien ibu hamil, tingkat kepuasan pasien, jumlah misalnya ibu bersalin, kualitasnya, tingkat kepuasan pasien, jumlah bayi baru lahir, dan sebagainya. Itu contoh untuk bidan. Kita kembalikan lagi tadi ke ya, di sini misalnya kemudian nanti seorang petugas atau penjaga malam misalnya. Ini penjaga malam misalnya. Penjaga malam dapat tugas apa? SKP-nya. Misalnya di sini dari ini. Ya, ini diantar. Ini tugasnya penjaga malam. Ya. Meningkatnya dari rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, meningkatnya hasil nilai kinerja pelayanan puskesmas, rencana hasil kerjanya terjaganya keamanan OPT puskesmas, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya contoh lagi untuk tugas kebersihan misalnya. Kebersihan berarti di sini tugas kebersihan ini terjaganya kebersihan UPT. Itu Bapak Ibu sangat nanti silahkan dicoba, di-download file kami yang Excel, silahkan di-download, dicoba, disesuaikan dengan puskesmas Bapak Ibu semua dan jabatannya nanti disesuaikan dan silahkan dicoba. Nanti kalau ada kendala silahkan menghubungi nomor kami di WA tadi di depan, nanti kami melihatkan. Ini begitu contoh untuk penyusunan SKP di puskesmas untuk kepala puskesmas, dokter, bidan, tugas menjaga malam dan lain sebagainya sudah disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.